Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisha Manifatiha dengan NIM 23042212. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu mengenai materi pada pertemuan 10 tentang dinamika fungsi dan peranan lembaga legislatif di Indonesia. Baik, untuk pertama saya akan menjelaskan definisi lembaga legislatif. Legislatif berasal dari kata legislate yang berarti lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Anggotanya dianggap sebagai perwakilan rakyat, karena itulah lembaga legislatif sering dinamakan sebagai badan atau dewan perwakilan rakyat. Juga pada parlemen, kongres, maupun asambli nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi yang merunjuk eksekutif. Sedangkan dalam sistem presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini, legislatif berfungsi sebagai penetapan undang-undang yang terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Baik, selanjutnya yaitu fungsi lembaga legislatif. Fungsi badan lembaga legislatif yang paling penting yaitu yang pertama, menentukan kebijakan atau polisi dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran. Fungsi yang kedua yaitu mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberi hak-hak kontrol khusus. Baik, untuk selanjutnya terdapat fungsi-fungsi lembaga legislatif yang lebih rinci. Yang pertama yaitu fungsi pengaturan. Negara Indonesia tidak menganut azas trias politika murni, sehingga yang digunakan adalah pembagian kekuasaan. Artinya, dalam pembuatan undang-undang, badan legislatif bekerja sama dengan badan eksekutif. Bukan hanya lembaga legislatif, badan eksekutif juga dapat mengajukan rancangan undang-undang. Untuk itu, ada 3 hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen. Yang pertama yaitu pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara. Yang kedua, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara. Yang ketiga, pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengawasan atau fungsi kontrol. Fungsi lain dari badan legislatif adalah fungsi kontrol, yaitu lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Badan legislatif berkaitan dengan fungsi pengawasan diberikan beberapa kewenangan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan untuk mengontrol terhadap pemerintahan atau control of executive. Yang kedua, kontrol atas pengeluaran atau control of expenditure. Yang ketiga, kontrol atas pemungutan pajak. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama pengawasan terhadap penentukan kebijakan, yang kedua pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, yang ketiga pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara. Fungsi yang keempat yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara. Selanjutnya, pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Yang keenam, pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR. Fungsi selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi perwakilan atau representatif. Fungsi perwakilan dari badan legislatif berkenaan dengan perwakilan secara fisik dan perwakilan atas dasar aspirasi atau idea. Fungsi perwakilan secara fisik yakni keterwakilan secara formal yang dipandang dari segi kehadiran fisik. Artinya, apabila secara fisik dan resmi wakil rakyat itu telah duduk di lembaga perwakilan rakyat, fungsi perwakilan secara idea atau aspiratif adalah perwakilan secara substansial, yakni keterwakilan rakyat itu baru tersalur apabila kepentingan dan nilai aspirasi rakyat telah benar-benar diperjuangkan sehingga mempengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan oleh parlemen. Baiklah, untuk presentasi materi pertemuan 10 cukup sampai sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.